Beberapa hari kemarin saya mengkritik Ustadz Adi Hidayat dan subhanallah banyak sekali komen-komen yang tidak menerima itu. Saya tidak akan berpanjang lebar karena menurut saya teguran kepada sudah selesai lewat media sosial. Cuman saya sekarang mau menjelaskan kepada yang menonton letak permasalahannya. Jadi mungkin video saya yang kemarin itu kurang jelas, saya tidak membawa referensi apapun dalam mengkritik beliau begitu. Kenapa? Karena saya kira orang yang memiliki ilmu sedikit saja itu sudah bisa melihat dengan jelas. Dan saya katakan saya tidak mau keterlaluan di dalam mengkritik beliau. Tapi ada fans clubnya yang luar biasa loyal, subhanallah ya, hati orang-orang yang mencintai beliau itu sangat kuat sekali sampai membutakan begitu. Ini saya akan menjelaskan kepada kalian, hey Joni ya, letak permasalahannya di mana supaya kalian itu bisa melihat permasalahannya. Nah, dan banyak yang mengkritik juga gaya saya di dalam mengkritik. Nah, ini sudah style saya. Saya tidak sedang mencari fans. Nah, ada masalah begitu ya yang dikatakan oleh di sini, yaitu yang pertama, jangan sampai awas mendidik dengan cara menyakiti. Makanya saya suka koreksi terjemahan-terjemahan itu. Jadi ini beliau mengatakan kalau anak umur 7 tahun itu tidak sholat bagaimana, ya disuruh begitu. Apabila sudah 10 tahun kemudian dijawab dipukul, awas, main pukul aja. Pada perkataan berikutnya itu, jangan main pukul aja. Terjemahannya bukan begitu. Idrib itu artinya memberikan contoh sampai mengerti. Itu kata-kata yang kedua yang saya highlight itu. Kemudian kata-kata yang ketiga yang saya highlight itu, doroba itu artinya memberi contoh. Ya, kemudian membaca ayat beliau itu, innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha, dan seterusnya. Nah, ini saya mau membacakan dulu hadisnya supaya ada konteks di dalam membahas ini. Ini adalah hadis dari Sunan Abu Dawud, hadis nomor 494. Dikatakan langsung saya kepada matan, murrus sabiyya bis sholati idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Nah, fadribuhu 'alaiha ini yang dimaknai memukul. Yang kata bahasanya saya suka koreksi terjemahan itu. Itu bahasanya. Saya suka koreksi terjemahan itu. Kalau koreksi itu bukan alternatif terjemahan. Kalau koreksi itu berarti yang dikatakan setelah bahasa koreksi itu adalah yang dia anggap benar. Dan yang selain itu dia anggap salah. Itu bahasa koreksi. Jadi antara koreksi dan ihtimal itu dua perkara yang berbeda. Ini bisa begini maknanya, bisa begitu. Kemudian ditarjih. Kalau koreksi berarti yang mengatakan selain yang dia katakan itu salah sudah. Ya, makanya dia mengatakannya seperti itu. Pada kata-kata yang selanjutnya ini menegaskan terjemahannya bukan begitu. Idrib itu artinya memberikan contoh sampai mengerti. Nah, apakah benar demikian? Ini yang mau saya buka ya, supaya kita punya konteks lagi di dalam asal katanya. Ini ada tafsir ya, ada tafsir, ada kamus. Kamusnya itu kamus Ibnu Faris. Di dalam kamus Ibnu Faris, doroba itu hanya punya satu asal. Dan asal yang disebutkan oleh Ibnu Faris di sini bukan asal yang disebutkan oleh Karena itu mengatakan secara mutlak, doroba itu artinya memberikan contoh sampai mengerti. Ini dikatakan di sini, doroba ad-dad warra wal ba aslun wahidun thumma yusta'aru wa yuhmalu alaih. Dad, ro dan ba itu hanya punya satu asal saja. Nah, bukan berarti hanya punya satu makna, bukan, punya satu asal. Nah, nanti makna-makna yang selainnya itu diistiarohkan, diambil dari sini. Ya, bimakna majaz dari wad'ul awalnya. Maka dikatakan apa aslun wahidunnya itu? Min dzalika darabtu dorban idza auqata bi ghairika dorban. Nah, termasuk dari bab doroba itu adalah dorabtu dorban. Kamu mengatakan dorabtu dorban. Kapan itu dikatakan? Apabila engkau menimpakan kepada selainmu dorban, pukulan. Wa yusta'aru minhu wa yushabbahu bihi ad-darbu fil ardi tijaratan wa ghairaha minas safar.
dan diistiarohkan darinya dan disibihkan dengannya dorbun fil ardi. Nah, ini sudah satu paket bahasanya. Apa? Tijarotan, dalam keadaan dia itu berjual beli, wa ghairaha, dan selain jual beli minasafar, yaitu yang bentuknya bepergian. Nanti akan kita lihat bahwa dorbun itu pada banyak kasus maknanya adalah bepergian, safar. Nah, kita akan melihat sekarang di dalam Al-Quran. Ya, kita akan istiqra. Di dalam Al-Quran ini, kata doroba dimaknai apa? Yang saya lihat di dalam aplikasi Al-Quran, kata doroba itu disebutkan 54 kali. Nah, ini bisa lebih, bisa kurang mungkin. Kalau kurang, sepertinya tidak. Ini bisa lebih ya. Makanya kalau misalkan ada yang bisa mengatakan lebih dari 54, silahkan komen di bawah. Dan yang saya lihat di sini dari kata doroba ini, itu tidak ada kata doroba menyendiri dengan makna memberi contoh, tidak ada. Nah, karena supaya ini menjadi penjelas, saya akan bacakan ya, hampir semuanya lah, atau kalau tidak semuanya. Ini 54 ayat yang mengatakan doroba. Yang tidak mau lama-lama bisa di skip ke depan nanti. Yang pertama itu di dalam suratul Baqarah. Ini yang oleh Uwah dijadikan contoh, yaitu innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Di situ yadriba mathalan, bahasanya membuat contoh. Itu dorbul mathal tuh. Memberi contoh. Memang dalam bahasa Inggrisnya pun demikian terjemahannya. Itu doroba dengan mathal. Kemudian di dalam suratul Baqarah ayat 60 ada di sini wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar. Maka kami katakan pukullah dengan tongkatmu al-hajar, batu itu. Nah, itu bukan fakulna, maka kami katakan idrib bi'asaka, buatlah contoh dengan tongkatmu. Tidak seperti itu memukul secara harfiah. Kemudian selanjutnya 61 ya. Waduribat alaihimudz dzillatu wal maskanah wa ba'u bighadabim minallah. Itu ada waduribat alaihimudz dzillah, itu ditimpakan. Jadi doroba di sini menjadikan apa? Kehinaan. Maknanya bukan memukul, bukan pula membuat contoh, tapi menjadikan. Kemudian faqul nadribuhu bi ba'diha. Ini memukul ya, karena ini adalah kisah dari sapi yang dipotong itu untuk apa? Membangkitkan orang yang sudah meninggal dibunuh. Itu kisahnya masyhur ya. Ada yang mengatakan dengan lidahnya, ada yang mengatakan dengan ekornya. Kemudian Al-Baqarah 273. Di sini la yastati'una darban fil ardi. La yastati'una darban fil ardi. Bahasanya itu. Itu dorban di sini bahasanya safar. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan di dalam kamus Ibnu Faris tadi. Kemudian Ali Imran, duribat alaihimudz dzillah. Ini bahasanya apa? Maknanya dijadikan atau dijadikan atas mereka itu kehinaan, ya, ditimpakan. Kemudian Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu, terus sampai ke bawah itu idza darabu fil ardi au kanu ghuzzan. Ini maknanya apa? Perjalanan, safar lagi, sebagaimana dikatakan di dalam Ibnu Faris. Kemudian An-Nisa, ini jelas nih, ada bahasanya di sini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, terus sampai ke bawah, lihat bahasanya, faghizuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Wadribuhunna apa maknanya di sini? Pukullah mereka. Ini dorbun langsung kepada maf'ul. Nah, hal yang seperti ini maknanya memukul. Itu bukan hanya terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Inggrisnya pun demikian. Lihat di dalam terjemahannya, but those from whom you fear arrogance, advise them, forsake them in bed, and finally strike them lightly. Nah, itu dorbun ghairu mubarrihin itu, ya. Dan pukullah dengan pukulan yang ringan. Strike itu memukul, bukan membuat contoh. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi. Nah, ini beperjalanan juga, safar juga. Ya, go forth in the cause of Allah. Kemudian di dalam surat An-Nisa, wa idza darabtum fil ardi, itu safar lagi. Al-Maidah, in antum darabtum fil ardi, safar lagi maknanya. Kemudian Al-A'raf,
Ila Musa idistasqahu qaumuhu anidrib bi'asakal hajar, memukul batu itu dengan tongkatmu. Kemudian idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Terus sampai ke bawah itu ada fadribu fauqal a'naq. Nah, ini majaz ya, karena memukul di sini dalam pengertian apa? Memancung. Al-Anfal. Walau taro idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum. Nah, ini memukul juga maknanya. Kemudian ada pada surah Ar-Ra'd. Kadzalika yadribullahul amsal. Baru maknanya itu apa? Membuat contoh. Demikianlah Allah membuat contoh. Nah, pasti ada amsalnya kalau membuat contoh itu. Kemudian alam taro kaifa daraballahu masalan. Nah, Ibrahim ya 24. Daraballahu masalan. Tidak langsung itu doroba masalan. Kemudian Ibrahim lagi ada wa yadribullahul amsal linnas. Amsal lagi. Kemudian yang selanjutnya wa darabna lakumul amsal. Surah Ibrahim ayat 45. Pakai amsal lagi. Kemudian yang selanjutnya fala tadribu lillahil amsal. Itu mah bukan pengertian contoh, itu pengertiannya syarik. Ya. Daraballahu masalan abdan. Nah, ini daraballahu masalan, buat contoh lagi, pasti ada masalnya juga. Wa daraballahu masalan rajulaini, masal lagi. Contoh. Jadi ke bawahnya terus semua, cari sendirilah ya supaya ada berpikir sedikit. Saya sudah istiqra dan istiqronya tam. Cuman tamnya itu sempurnanya itu ya dari aplikasi ini. Saya tidak mengklaim itu tam pada kharij ya. Makanya kalau misalkan ada yang tidak terima, silahkan komen di bawah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu bahwa apabila doroba ini dimaknai sebagaimana yang ingin uwah maknai, yaitu memberi contoh, maka pasti memberi masal, pasti dikasih masal. Tunjukkan ayat yang mengatakan itu tanpa masal, ya. Tunjukkan itu tidak akan ada. Jadi doroba tanpa masal itu bermakna membuat contoh. Itu nggak bakalan ketemu, tidak akan ada itu. Jadi klaimnya harus dibuktikan, ya. Nah, yang jadi masalah kan pada hadisnya nih, murrus sobiyya bis sholati idza balagha sab'a sinin. Perintahkanlah oleh kamu semua anak kecil itu dengan sholat apabila mereka itu sampai 7 tahun. Wa idza balagha asyra sinin, dan apabila mereka itu sampai 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, maka fadribu. Ini kan jadi masalah tuh. Apa? Idriblah, begitu ya. Laksanakanlah dorbun oleh kalian karena perbuatan itu, maksud dalam pengertian karena sholat. Apa syarahnya? Ini ada syarahnya di sini nih. Apa Aunul Ma'bud? Syarah Sunan Abu Dawud. Di dalam syarahnya dikatakan, wa idza balagha asyra sinina fadribuhu 'alaiha. Apa syarahnya? Ai fadribus sobiyya 'ala tarkis sholati. Qala al-Alqami innama umira bid-darbi li asyrin li annahu haddun yatahammalu fihi ad-darbu ghaliban. Haddun yatahammalu fihi ad-darba ghaliban. Jadi dikatakan dalam syarahnya itu, maka pukullah anak kecil itu apabila mereka meninggalkan sholat. Nah, ini bukan musadarah ala natijah, ini sudah jelas memukul, bukan berilah contoh. Dari mana? Nanti ada qarinahnya. Qala al-Alqami, berkata al-Alqami, sesungguhnya anak kecil itu atau anak umur 10 tahun itu sudah disuruh untuk dipukul karena umur 10 tahun, karena dia yaitu umur 10 tahun itu adalah batas yang sudah bisa menerima pukulan secara umum. Jadi secara umum kalau dipukul bisa menerima, ada tanbih di situ, ada peringatan. Wal muradu bid-darbi darban ghairu mubarrihin, dan yang dimaksud dengan memukul di sini adalah memukul yang tidak menyakitkan. Wa ayyat taqiyal wajha fid darbi, dan supaya dia itu, orang tua itu menjauhi wajah pada saat memukul. Nah, ini sudah jelas ya, bahasanya itu dorbun. Jadi kalau mau memaknai bahasa Arab itu yang pertama harus pakai wadul awalnya dulu, harus pakai zohirnya dulu, makna zohirnya dulu. Boleh dia dipalingkan kepada makna selain zohir apabila ada qarinah. Jadi yang telah saya bacakan tadi, meskipun tidak ada
yattaqil wajha wa ayyattaqiyal wajha, supaya dia itu menjauhi wajah, meskipun tidak ada itu sudah bisa dimaknai memukul. Apalagi ada bahasa wa ayyattaqiyal wajha, dan supaya dia itu menjauhi wajah. Nah, keteledoran uah ya itu bukan hanya di dalam memaknainya, tapi sudah di dalam pola pikirnya. Kenapa demikian? Karena bahasanya sudah seperti ini. Makanya saya suka koreksi terjemahan-terjemahan itu. Ini mengkoreksi sebelum istiqra, mengkoreksi sebelum mengecek yang dikoreksinya itu benar atau salah. Dan ini tidak terjadi hanya sekali, ini terjadi berulang kali. Kalau misalkan dia itu salah hanya pada waktu itu saja, itu hanya salah satu kali dalam bidang yang sama, itu mungkin kelelahan, bisa terjadi itu di dalam berpikir itu, kelelahan, atau mungkin sedang terlalu fokus kepada sesuatu yang lain, atau terlalu fokus pada sesuatu yang itu bisa. Tapi kalau misalkan ini terjadi berulang-ulang, ini adalah kesalahan di dalam berpikir. Ya, masalah saya dengan uahnya sudah selesai itu, karena beliau itu sudah bisa mengambil ibroh, saya kira. Yang agak sulit itu fans clubnya, ya. Nah, jadi doroba sebagai memberi contoh itu tidak bisa dikatakan, karena hadisnya itu fadribu alaiha, itu tidak ada masalnya. Dan berdasarkan istiqra yang sudah saya lakukan tadi, itu tidak ada di dalam Al-Quran doroba bimakna membuat misil, membuat contoh tanpa masal, itu tidak ada. Nah, saya mau mengambil dulu muqaddimah sugro sama muqaddimah kubronya ya, karena saya kan ngakunya ahli mantik. Saya kasih muqaddimah sugro, muqaddimah kubro ya. Muqaddimah sugronya seperti ini. Ini di dalam hadis yaitu murus sobiyya bis sholati, yang mana pada permasalahannya itu fadribuhum alaiha, maka pukullah mereka itu atasnya. Hadis ini menggunakan doroba tanpa masal. Itu sudah fakta. Coba cari di dalam hadisnya itu, ada kata masal atau tidak? Tidak ada. Berarti ini adalah kata doroba tanpa masal. Itu muqaddimah sughronya. Setiap doroba yang tanpa dilanjutkan dengan masal, maka maknanya bukan memberi contoh. Nah, itu adalah muqaddimah kubronya. Muqaddimah kubronya diambil dari mana? Muqaddimah kubronya diambil dari istiqra di dalam Al-Quran. Maka keluar natijah. Ini, hadis ini, maknanya bukan memberi contoh. Tapi maknanya ya selain itu. Ya, yang jelas bukan memberi contoh. Itu pola pikir mantiknya. A adalah B, setiap B bukan C. Maka A otomatis bukan C. Itu sudah sesuai dengan syaklul awal pada ilmu mantik. Muqaddimah sughronya harus mujibah, muqaddimah kubronya harus kulliyah. Hadis ini adalah dorbun tanpa masal. Itu disaksi oleh kita. Setiap dorbun tanpa masal maknanya bukan memberi contoh. Itu hasil istiqra. Maka kesimpulannya apa? Hadis ini maknanya bukan membuat contoh. Nah, itu hasil mantiknya. Jadi jelas salah secara pola pikir itu. Apakah secara fikih bisa dimaknai bahwa yang dimaksud dorbun di sini adalah lebih luas daripada itu? Yaitu seperti yang Wah contohkan. Apa? Kalau jajannya dikurangin, kalau TV-nya dimatikan. Bisa tidak dimaknai seperti itu? Bisa. Cuman bukan dengan jalan mengkoreksi terjemahan. Karena terjemahan atau maknanya itu sudah betul. Lihat, saya tidak membuka kitab-kitab fikihnya ya. Kalau mau saya buka, ya saya bisa buka juga kitab fikihnya. Itu berapa ulama yang Wah salahkan itu. Banyak sekali. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani ya begitu. Saya kemarin juga melihat di dalam Fathul Mu'in katanya ya begitu. Saya di dalam kitab-kitab fikih pun itu jelas memukul secara sharih. Jadi kalau misalkan dikatakan itu terjemahan dengan maknanya yang disalahkan oleh Wah itu bukan hanya terjemahannya saja, tetapi makna yang dipahami oleh para ulama yang sudah jumhur, yang lebih keilmuannya daripada beliau itu. Kalau mau pakai kias, ya kiasnya ya bisa kias ilat. Saya tidak mengklaim ini benar ya, cuman saya contohkan saja di dalam usul, karena ilmu kalam dengan usul fikih itu dekat sekali. Kalau di dalam pelajaran ilmu kalam itu kan yang terakhir dibahas itu sifatul kalam, kaunuhu mutakalliman tuh. Kalau
Maturidiyah. Kalau Asy'ari ya sifatul kalam saja sudah. Nah, setelah kalam itu kan membahas nubuat. Karena di dalam mukjizat dengan kalam itu ada persambungan. Nah, setelah nubuat itu kan kita membahas sam'iyat. Sam'iyat itu apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita harus punya metodologi bagaimana memahami perkataan itu. Maka keluarlah usul fikih. Jadi ilmu kalam dan usul fikih itu dekat sekali. Ya, kalau mau meneruskan ilmu kalamnya sudah bagus, meneruskannya kemana? Ke usul fikih. Setelah usul fikih baru ke fikih begitu. Jadi kalau mau melihat, ini bisa pakai kias. Kiasnya kias ilat. Misalkan di situ kan ada perintah tuh untuk memukul. Nah, perintah untuk memukul itu ilat perintahnya ada di mana? Bukan hanya pada memukulnya, tetapi kita cari ilatnya. Nah, kalau misalkan didapati, kira-kiranya kita mendapati ilatnya itu adalah untuk zajrun, untuk membuat efek jerak, atau untuk tanbih, untuk peringatan. Atau zajrun itu untuk membuat efek jerak dalam pengertian untuk mencegah sebelum perbuatan itu terjadi. Jadi supaya si anak ini bisa mengambil pelajaran. Nah, berarti bisa kita lihat nih dorbun ini, karena dorbunnya juga ghair mubarrih, berarti kan bukan untuk menyakiti. Dan itu sudah dilihat oleh para ulama. Memukul yang tidak menyakiti. Nah, berarti kalau memukul yang untuk tidak menyakiti, berarti ilatnya bukan pada memukulnya, pada sesuatu yang lain. Apa itu? Bisa jadi dilihat ini adalah untuk efek jerak. Nah, efek jerak ini bukan hanya ada pada memukul, tetapi ada pada selainnya. Yaitu apa? Yaitu kayak yang seperti Wah katakan, matikan TV-nya, kurangi jajannya, dan lain sebagainya. Malah kalau misalkan ilatnya ini sudah ketemu, yaitu memberi efek jerak, memukul ini bisa jadi tidak boleh pada dirinya memukul ini. Kenapa? Karena memukul pada dirinya ini sudah tidak berfaedah begitu. Kalau misalkan si anak dipukul malah kabur, ya malah tidak nurut sama orang tuanya, ini bisa jadi terangkat perintah hukum memukulnya itu. Jadi bukan dengan jalan ini, tapi dengan jalan kias begitu. Nah, yang mau saya katakan begini, Ustadz kan kesimpulannya benar. Begini ya, tidak semua kesimpulan benar itu bisa dibenarkan di dalam agama itu. Itu pola pikirnya harus benar. Karena apabila pola pikirnya salah, kesimpulannya benar, itu hanya kebetulan saja. Itu bukan benar pada dirinya. Makanya ada hadis yang mengatakan man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Barang siapa yang mengemukakan pendapat mengenai Al-Qur'an dengan ra'yunya, kemudian dia itu benar, maka dia telah salah. Kalau bahasa terjemah bebas saya itu begini, barang siapa yang memaknai Al-Qur'an dengan ra'yunya tanpa dengan alat-alatnya, dia itu salah, kendati pun kesimpulannya benar. Nah, itu yang diambil ya. Jadi pola pikirnya harus bagus. Ala kulli halin, saya tadinya nggak mau, saya bilang dari awal, saya tidak mau memperpanjangkan masalah ini. Ya, karena ini adalah ya peringatan saja. Tapi setelah melihat ini, rasanya saya akan banyak mengkritik begitu. Ya. Kok di YouTube? Ya dia juga ngomongnya di YouTube kok. Gitu. Ya terus saya harus menyelesaikan berdua. Ini kan lucu ya. Saya udah bakalan denger. Udah tabayun segala macam. Enggak, ini masalahnya ada di YouTube. Saya selesaikan di YouTube. Begitu. Nah, dan bertemu dengan beliau itu susah sekali. Kalau ada yang bisa mempertemukan, silakan. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.